Misteri Kos-Kosan Murah. Bagian 373. Hasan berdiri ragu di depan gerbang kos-kosan yang sedikit terbuka. Dengan perlahan, ia mendorong pintu besi tua itu hingga terbuka lebih lebar. Suara deritnya memecah keheningan pagi, seolah memperingatkan mereka akan kengerian yang menunggu di dalam. Ustadz Harun melangkah maju, wajahnya serius dan penuh kewaspadaan. "Hasan," kata Ustadz Harun, matanya menatap tajam ke arah bangunan yang menyeramkan itu. "Saya yakin Linda dalam bahaya. Apa yang saya duga benar. Jika dia tidak segera dijemput, sukmanya akan terkurung di dimensi lain di tempat ini. Dan itu berarti dia akan meninggal dunia di dunia nyata." Hasan menelan ludah. Tubuhnya menegang mendengar ucapan itu. Ia memandang ke dalam kos-kosan yang terasa semakin gelap dan dingin, meskipun matahari mulai meninggi. "Pak Ustadz, tempat ini terasa semakin mencekam. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang saya rasakan, tapi ada sesuatu yang sangat salah di sini," ucapnya dengan suara bergetar. Ustadz Harun mengangguk perlahan, sorot matanya tetap tajam. Tempat ini lebih dari sekadar kos-kosan biasa. Energi negatifnya sangat pekat, dan energi terkuat yang mendominasi di sini adalah milik pemilik kos ini sendiri. Dia berwujud pocong, tapi tidak menggunakan kain kafan, tapi tangannya melipat. Masih ada kapas di hidungnya, dan yang membuat ngeri, ada keris yang menancap sempurna di lehernya. Hasan berjalan perlahan di halaman kos-kosan. Pandangannya menyapu setiap sudut bangunan yang kini terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pikiran tentang wujud Sanjaya yang diceritakan Ustadz Harun terus menghantui benaknya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rupa pocong dengan keris menancap di leher itu. Sekadar memikirkan saja sudah cukup membuat tubuhnya merinding. Ketika Hasan tengah mengamati lingkungan sekitar, tiba-tiba sebuah suara keras memecah keheningan. "Hei, ngapain lihat-lihat kos-kosan? Mau ketawa dengan nasib kami semua di sini?" Hasan segera menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depan pintu gerbang. Pria itu adalah Robin, salah satu penghuni kos. Wajahnya terlihat tidak bersahabat, dan sorot matanya tajam penuh curiga. "Kenapa suuzon?" bersambung,